Salam, kami dari kelompok 11 mempresentasi hasil kerja kami tentang kertas kerja pada perusahaan dagang PT Gudang Garam. Saya sebagai moderator Akis Aristan Lawang. Perkenalkan, nama saya Kisha Leva. Perkenalkan, nama saya Thomas Domingus Gaton. Perkenalkan, nama saya Gita Palokila sebagai pembawa materi pertama. Teori singkat kertas kerja pada perusahaan dagang PT Gudang Garam adalah suatu alat bantu untuk mempermudah penyusun laporan keuangan yang diperlukan pada akhir siklus guna memastikan keakuratan kondisi keuangan. Yang kedua, tujuan pembelajaran teori tujuannya adalah agar pencatatan pada kertas kerja pada PT Gudang Garam menunjukkan jumlah yang sesungguhnya dan memudahkan penyusun laporan keuangan, meminimalisir kesalahan, dan memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Profil perusahaan teman-teman bisa lihat pada slide keempat. Yang kelima, sejarah singkat PT Gudang Garam. PT Gudang Garam adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1958 oleh Surya Monowijojo di Kediri, Jawa Timur, yang memproduksi rokok secara manual dengan menggunakan tenaga kerja terbatas. Pada tahun 1971, PT Gudang Garam mulai menggunakan mesin untuk mempercepat produksi rokok. Pada tahun 1984, PT Gudang Garam menjadi perusahaan publik dan sahamnya mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Hal ini membantu perusahaan untuk mendapatkan akses ke modal yang lebih besar dan memperluas operasionalnya. Seiring berjalannya waktu, PT Gudang Garam terus mengembangkan berbagai merek rokok yang populer di Indonesia, seperti Gudang Garam Merah, Surya Pro, dan lain-lain. Perusahaan ini juga terus berinovasi dalam teknologi produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksinya. Yang berikut pembahasan studi kasus. Yang pertama, PT Gudang Garam menghadapi masalah dalam pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Program TV pada siaran iklan. Program tersebut menayangkan iklan rokok Gudang Garam pada pukul 7:43. Yang kedua, pelanggaran ini dikategorikan terhadap pelanggaran perlindungan anak-anak dan remaja serta larangan pembatasan muatan rokok, karena pada saat jam tersebut dapat dipastikan masih banyak anak-anak dan remaja yang sedang menonton televisi. Yang ketiga, berdasarkan Peraturan Perundangan Nomor 50 Tahun 2005 berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga penyiaran swasta, menayangkan iklan rokok jelas melanggar aturan pasal 21 ayat 3. Yang keempat, pasal 21 ayat 3, sanksi administrasi yang dikenakan sebesar 100 juta rupiah untuk penyiaran radio dan perlindungan anak-anak sebesar 1 miliar rupiah untuk penyiaran televisi. Yang berikut analisis kertas kerja pada perusahaan dagang. Teman-teman bisa lihat sendiri analisis perusahaan dagangnya. Yang kedelapan, relevansi atau hubungan studi kasus dengan teori. Relevansi studi kasus. PT Gudang Garam menunjukkan penerapan strategis promosi. Perusahaan Gudang Garam menggunakan 2 kegiatan promosi melalui media periklanan, menyebarkan pamflet, brosur, dan stiker. Yang kedua, hubungan. Kertas kerja pada perusahaan dagang merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi operasional perusahaan. Kertas kerja pada perusahaan dagang dapat digunakan untuk mempermudah pencatatan keuangan yang lebih akurat pada perusahaan untuk menganalisis efisiensi operasional perusahaan. Yang kesembilan, ini adalah lampiran foto, yaitu gambar tersebut menunjukkan proses pembuatan rokok di
PT Gudang Garam. Untuk yang berikut kesimpulan. Kertas kerja pada perusahaan dagang digunakan untuk memudahkan proses pencatatan dan penggunaan data keuangan dan meringkas data berisi akun keuangan perusahaan PT Gudang Garam. Proses pembuatan kertas kerja memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik dan masalah yang sedang diteliti. Berikut adalah daftar pustaka bisa dilihat. Inilah hasil kerja kami. Terima kasih. Shalom.